Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video ini, kita akan berbincang mengenai kurcaci atau makhluk yang berukuran kecil yang berjalan dengan dua kaki dan makhluk semacamnya. Sebelumnya, jika tertarik, kami akan sangat senang jika Anda menekan tombol subscribe dan mengikuti channel ini karena kita akan selalu membahas mengenai semua hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita sering mengenal dalam kisah dongeng Putri Salju, kurcaci digambarkan sebagai bangsa pekerja keras, polos, sedikit serakah, dan penggerutu. Dalam kisah-kisah The Lord of the Rings, kurcaci adalah salah satu ras yang menghuni dunia tengah. Mereka tinggal di kedalaman gua-gua dan merupakan pengrajin logam yang baik. Mereka memiliki sifat keras kepala dan selalu bersaing dengan peri. Dalam mitologi pun, penggambaran diri kurcaci adalah rupanya yang seperti manusia, namun berukuran lebih kecil dan pendek. Mereka berjanggut panjang dan tampak lebih tua dari ukuran tubuhnya. Mereka hidup di gua-gua di daerah pegunungan atau di bawah tanah. Mereka mampu hidup beradaptasi di lingkungan bawah tanah dan mampu melihat dengan baik di kegelapan. Di sana mereka menggali barang-barang tambang seperti emas, perak, besi, dan sebagainya. Mereka juga merupakan pembuat senjata dan tukang besi yang mahir. Mereka biasanya memperdagangkan barang-barang dari logam. Beberapa legenda menyebutkan bahwa mereka mahir dalam menciptakan barang-barang pusaka. Dalam mitologi Nordik, mereka menciptakan rantai pusaka yang mampu mengikat serigala ganas atau Fenris. Kurcaci khususnya muncul dari mitologi Nordik awal. Jejak pendapat menunjukkan lebih dari separuh warga Islandia yakin dengan keberadaan kurcaci, atau setidaknya tidak menyampingkan kemungkinan keberadaan mereka. Dan pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa warga negeri es tersebut percaya makhluk mistis itu? Jika kita lihat di tempat lain, tentang keberadaan makhluk serupa seperti ini, makhluk tersebut bernama Agogwe. Agogwe berjalan dengan dua kaki, bulunya berwarna kemerahan. Agogwe adalah makhluk seperti manusia dan berukuran sangat kecil. Bagi orang Sumatera, sepertinya Agogwe dikenal dengan nama orang pendek, yang keberadaannya sangat susah untuk diteliti hingga saat ini. Pengamatan tercatat pertama dari Agogwe itu pada tahun 1900 oleh seorang pria bernama Kapten William Hitchens. Namun Hitchens tidak melaporkan penampakan sampai 1937. Dia menggambarkan makhluk tersebut terlihat seperti laki-laki dengan tinggi sekitar 1 meter tetapi ditutupi rambut coklat kemerahan. Dia diberitahu oleh seorang pemburu asli yang bersama dengannya tentang apa yang dia lihat adalah makhluk yang dikenal sebagai Agogwe, dan penampakan makhluk seperti itu jarang terjadi. Kapten Hitchens dikritik dan diejek karena menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak pernah diketahui oleh sains di kalangan ilmuwan sebelumnya. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Seorang yang bernama Cuthbert Burgoyne setahun kemudian mengumumkan bahwa dia melihat makhluk yang sama ketika ia berada di Afrika Timur. Burgoyne juga menceritakan pengalaman dari seorang pemburu yang mempunyai pengalaman serupa tentang penampakan makhluk tersebut. Ada beberapa teori seputar keberadaan Agogwe. Dikatakan bahwa bipedal berambut merah ini kemungkinan merupakan makhluk hidup spesies dari Gracile australopithecine yang dikenal sebagai primata bipedal yang diteorikan telah tinggal di Afrika Utara dan Timur sekitar 3,9 juta tahun yang lalu. Kita lihat pada laporan lainnya. Hal yang sama juga terjadi dengan penemuan sebuah sosok mayat misterius yang ditemukan pada musim panas 1996 oleh seorang wanita tua di kawasan Ural, Rusia. Ketika itu, makhluk kecil ini masih dalam kondisi hidup. Kepalanya seperti bawang yang terbungkus, tidak mempunyai telinga, matanya besar seperti mata kucing, tidak bisa bicara, hanya bisa meringkik. Wanita tua yang menemukannya lalu membawanya pulang, namun tidak lama kemudian makhluk kecil ini pun mati. Sebuah tim ilmuwan Rusia kemudian meluncur ke kawasan Ural dengan maksud untuk meneliti mayat makhluk misterius ini. Namun, malah wanita tua tersebut menemui ajalnya dalam sebuah kecelakaan, dan mayat makhluk misterius itu pun lenyap. Dalam berita yang sama, seorang warga Chile juga telah menemukan makhluk kecil yang berbentuk manusia dengan panjang sekitar 8 cm. Penemuan ini semakin memperkuat keberadaan manusia kecil di peradaban manusia saat ini. Menurut laporan, di selatan Chile ditemukan sebuah makhluk hidup kurus kering, bahkan hampir mati, dengan tinggi badan kurang dari 8 cm, mempunyai kepala, anggota badan dan batang tubuh yang baik pertumbuhannya, tidak mirip janin manusia sama sekali, juga bukan makhluk apapun yang sudah diketahui. Makhluk kecil ini setelah dipungut oleh seorang lelaki di lembah 500 km dari Santiago hanya bertahan hidup selama 8 hari lalu mati.
Selama 8 hari itu, ia tidak makan dan minum. Sebelum mati, ia terus memutar-mutar salah satu matanya, tiada henti. Setelah mati, dengan cepat dan juga tidak dikompresi, tubuhnya lalu berubah menjadi mumi. Otaknya jauh melampaui dengan perbandingan normal tubuhnya, matanya menatap bagian rusuk. Dokter hewan, Peter Carton, juga telah melakukan pemeriksaan terhadapnya, namun dia mengatakan bahwa makhluk tersebut bukan tergolong dari jenis spesies manapun. Meskipun pembuktian tentang makhluk kecil yang ditemukan di Chile masih belum begitu terang, boleh jadi makhluk tersebut memang manusia kecil walaupun bukan berbentuk seperti manusia. Sebab dalam sejarah umat manusia yang sudah berusia ratusan juta tahun, makhluk ini dipercaya pernah hidup dan berkembang biak. Dalam catatan sejarah, keberadaan makhluk sejenis manusia yang bertubuh kecil adalah nyata. Sebagai contoh, pada bab 480 dan 482 dalam catatan Taiping Guang sekitar 960 sampai 1279 sebelum Masehi disebutkan pada wilayah barat laut Lautan Siuhai ada sebuah negara bernama Heming. Orang-orang di sana tingginya hanya 10 cm atau tidak sampai 1 jengkal tangan manusia, namun dapat berjalan 1000 mil sehari. Langkah mereka seperti terbang, namun diceritakan bahwa tubuh mereka juga sering ditelan dan dimangsa oleh burung camar. Beranjak ke dalam negeri, jejak manusia kerdil di Meru Betiri. Kalau di Chile ditemukan manusia kecil dengan ukuran sekitar 10 cm. Belum lama ini ditemukan jejak manusia kerdil di Taman Nasional Meru Betiri di Jember, Jawa Timur. Manusia kerdil ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan manusia kecil di Chile. Jejak manusia Lilliput yang ditemukan di sekitar muara sungai Nanggelan, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurejo, Jember, seukuran korek api gas, dan setelah diukur, panjang telapak kaki itu dari ujung jempol hingga tumitnya hanya sekitar 9,2 cm, lebarnya 2 cm, dan panjang jempolnya 1 cm. Cerita mengenai keberadaan manusia mini itu memang sudah lama diketahui masyarakat di sekitar Taman Nasional tersebut. Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional menyebutkan manusia mini itu dengan sebutan Wong Wil atau Siwil yang berarti orang kecil. Saat ini sudah tercatat 45 orang warga sekitar Taman Nasional yang menyaksikan keberadaan mereka. Jika hal ini belum lengkap, mungkin kita akan menggali lebih dalam lagi dengan sebuah makhluk yang tidak asing di kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Makhluk ini bernama jenglot. Belakangan makhluk aneh semacam itu populer dengan nama jenglot dan kini menjadi barang tontonan yang dipamerkan di sejumlah tempat perbelanjaan di kota-kota besar di tanah air. Setiap kali jenglot dipamerkan, banyak penonton yang penasaran ingin melihatnya secara langsung. Kemungkinan makhluk hidup jenglot memang seperti manusia, hanya saja berperawakan kecil dengan panjang tubuh sekitar 10,6 cm, memiliki bagian serupa, kepala, badan, tangan, dan kaki, serta mempunyai kuku dan rambut panjang terurai sepanjang 30 cm, melampaui panjang kaki. Ada yang lebat dan ada yang jarang. Ukurannya masing-masing tampak cukup proporsional. Ukuran kuku, jari, dan taringnya panjang meruncing. Taring tersebut mencuat cukup panjang, hampir sepanjang ukuran kepalanya. Menurut masyarakat yang mempercayainya, bahwa jenglot bukanlah benda mati, tetapi dapat hidup, atau bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Tanda-tanda kehidupan jenglot juga bisa dilihat dari rambut di kepala, dan beberapa bagian tubuh lainnya yang ternyata tumbuh dan bertambah semakin panjang, bahkan lebih panjang dari ukuran tubuhnya. Kuku jari ternyata dapat memanjang seperti layaknya kuku manusia ataupun binatang. Pada saat tertentu, posisi kaki, tangan, dan mata dapat berubah, seakan-akan menunjukkan adanya pergerakan sebagaimana makhluk hidup pada umumnya. Bagaimana menurutmu? Dengan penemuan di Chile dan bukti catatan Taiping Guang, mungkinkah manusia kecil benar-benar pernah hidup di muka bumi ini? Jenglot, kalau benar merupakan makhluk sebangsa manusia dengan tubuh kecil, barangkali semakin memperkuat keberadaan makhluk itu. Memang, masih banyak misteri kehidupan di alam ini yang belum diketahui oleh manusia biasa, bahkan juga oleh peneliti. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan episode selanjutnya, subscribe jika belum, dan silakan lihat juga episode sebelumnya jika suka. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.